Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Agustina. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi filsafat dalam Islam. Jadi, pengertian filsafat yaitu filsafat adalah suatu pemikiran atau kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencairan dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Kemudian, filsafat itu ada 3 macam. Yang pertama, epistemologi atau teori pengetahuan. Yang kedua, ada rasionalisme. Dan yang ketiga, ada empirisme. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filosof muslim. Yang pertama ada Al-Kindi. Jadi nama lengkapnya Al-Kindi itu adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Shahab Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Ash'as Ibnu Qais Al-Kindi, seorang filosof Islam yang lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 873 Masehi. Dan Al-Kindi juga mempunyai filsafat atau pemikirannya seperti talfik atau pemanduan filsafat dan agama. Yang kedua ada filsafat jiwa, filsafat moral dan akal. Hasil karyanya itu ada berupa kitab Al-Kindi ila al-Mutashim billah fi al-falsafah al-ula. Yang kedua ada kitab al-falsafah al-dakilat wa al-masail. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu ada Al-Farabi. Nama lengkapnya yaitu Al-Farabi adalah Abdul Nasir Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Aujalak. Di kalangan orang-orang tengah, Al-Farabi lebih dikenal dengan Ibnu An-Nasir. Ia lahir di Washij, distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 Hijriah. Filsafat atau pemikiran dari Al-Farabi adalah yang pertama pemaduan filsafat, yang kedua filsafat jiwa, dan yang ketiga filsafat politik. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filosof, ilmuwan, dan juga dokter. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afshanah, dekat Bukhara, Persia Utara pada 370 Hijriah. Ia mempunyai kecerdasan dan ingatan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun ia telah mampu menghafal Al-Quran. Sebagian besar sastra Arab juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles sehingga dibacanya 40 kali. Filsafat dan pemikiran dari Ibnu Sina yaitu kenabian dan tasawuf. Hasil karyanya itu ada Asy-Syifa, Nafat, Qanun, Sadidiyah, Al-Musiqa, Al-Mantiq, dan yang lainnya. Selanjutnya ada tokoh dari Al-Razi. Nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Dikenal sebagai Rozis di dunia barat, merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Filsafat dan pemikirannya yaitu 5 kekal atau Al-Qadim. Hasil karyanya itu berupa At-Tib Al-Ruhani, Asy-Syirat Al-Daulah, Amarah Al-Iqbal Al-Daulah. Selanjutnya ada Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh adalah salah seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawayh. Dia lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah dan meninggal pada 932 Masehi. Filsafat atau pemikiran dari Ibnu Miskawayh yaitu konsep tentang Tuhan, konsep tentang akhlak, konsep tentang manusia. Selanjutnya ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau dikenal dengan Averroes adalah seorang filosof dari Spanyol. Dulunya bernama Andalusia. Nama asli dari Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd. Ia dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah dan meninggal pada 1126 Masehi. Filsafat atau pemikiran dari Ibnu Rushd yaitu ada pemikiran epistemologi Ibnu Rushd, metafisika,
dan tanggapan terhadap Al-Ghazali. Hasil karya dari Ibnu Rushd adalah Al-Kashfan Mahaj dan ada The Anime Beatitude atau komentar-komentar terhadap teks Aristoteles. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai studi filsafat Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.